Di satu sisi, ada menara kaca yang megah. Di sisi lain, ada gubuk kardus yang penuh debu. Siapa sangka, sebuah jam tangan karatan akan meruntuhkan keangkuhan seorang miliarder tepat di atas aspal jalanan. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya jika kalian terharu dengan akhir cerita ini. Mari berbagi kasih di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Langit Jakarta pagi itu berwarna abu-abu pekat. Seolah-olah semen dari ribuan proyek gedung tinggi di sekitarnya menguap dan membeku di udara, menghalangi cahaya matahari untuk benar-benar menyentuh bumi. Di bawah jembatan layang yang riuh oleh suara gemuruh ban mobil yang beradu dengan aspal basah, Sakti terbangun. Ia tidak butuh jam weker mewah untuk memulai harinya. Getaran beton di atas kepalanya setiap kali bus kota lewat, dan suara batu kering kakeknya, Mbah Darmo, adalah alarm alami yang selalu membangunkannya tepat sebelum adzan subuh benar-benar senyap. Sakti, bocah berusia 10 tahun dengan tubuh yang tampak lebih kecil dari usianya, meregangkan otot-ototnya yang kaku di atas alas kardus. Kardus itu sudah lembab, nyaris hancur oleh embun malam yang merembes melalui celah-celah beton. Bau busuk dari tumpukan sampah di pinggir kali yang menghitam sudah menjadi aroma napasnya sehari-hari. Ia tidak lagi menutup hidung atau merasa mual. Baginya, bau menyengat itu adalah penanda bahwa ia masih berada di rumahnya yang nyata, bukan di dalam mimpi indah yang seringkali enggan ia akhiri. "Mbah, minum dulu, biar tenggorokannya enak," bisik Sakti dengan suara yang masih serak. Ia menyodorkan gelas plastik kusam, bekas wadah air mineral yang ia temukan di tong sampah, berisi air putih sisa semalam yang sudah mendingin. Mbah Darmo hanya menggeleng lemah, sebuah usaha yang tampak sangat berat bagi tubuhnya yang tinggal tulang bersalut kulit. Matanya yang cekung dan keruh menatap kosong ke langit-langit jembatan yang hitam legam oleh jelaga knalpot bertahun-tahun. Di pergelangan tangan kirinya yang kurus kering, melingkar sebuah jam tangan tua dengan rantai logam yang sudah karatan dan kaca yang retak 1000. Jam itu mati total, jarumnya membeku selamanya di angka 2. Tetapi Mbah Darmo tidak pernah sekalipun melepaskannya, bahkan saat ia mandi di pinggir kali. "Cari kardus yang kering hari ini, Sakti. Jangan main dekat-dekat pagar proyek itu. Bahaya, banyak besi tajam dan orang-orang berseragam yang galak." Suara Mbah Darmo parau. Lebih mirip gesekan amplas di atas kayu lapuk daripada suara manusia. Sakti mengangguk patuh sambil merapikan sarung kumalnya. Ia tahu betul proyek yang dimaksud kakeknya. Itu adalah pembangunan hotel bintang 5 yang megah, hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat mereka meringkuk setiap malam. Sebuah menara kaca dan beton yang seolah-olah ingin menusuk langit dan membuang awan abu-abu itu jauh-jauh. Pemiliknya adalah seorang pria yang wajahnya sering muncul di koran-koran bekas yang dipulung Sakti. Seorang pria yang oleh para penghuni kolong jembatan dijuluki sebagai miliarder dingin. Sakti bangkit, mengenakan kaos lusuh yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu kecoklatan. Ia memanggul karung goni besar di pundak kecilnya. Pundak itu sudah memiliki kapalan yang keras, sebuah sertifikat bahwa beban hidup tidak pernah memberikan diskon atau kompromi pada usia seorang bocah. Dengan kaki telanjang yang sudah kebal terhadap tajamnya kerikil dan panasnya aspal, ia mulai melangkah. Langkahnya kecil namun pasti, menyusuri trotoar yang mulai dipadati oleh arus manusia berpakaian rapi, wangi, dan terburu-buru. Kontras itu selalu terasa seperti tamparan setiap pagi. Di satu sisi, ada orang-orang yang menggerutu karena antrian kopi yang panjang atau koneksi internet yang lambat. Di sisi lain, Sakti sedang bertaruh dengan waktu, menghitung setiap botol plastik atau kaleng penyok yang ia temukan. Baginya setiap botol adalah sekeping harapan untuk membeli nasi bungkus, dan setiap kaleng adalah doa agar kakeknya tidak perlu batuk darah lagi malam ini. Saat Sakti sampai di depan gerbang raksasa gedung pecakar langit milik perusahaan sang konglomerat, ia berhenti sejenak. Gedung itu adalah monumen kemewahan yang tak terjangkau. Dinding kacanya memantulkan cahaya matahari pagi dengan sangat terang, nyaris membutakan. Sakti melihat bayangannya sendiri di sana, siluet kecil, hitam, dan penuh noda debu jalanan. Ia tampak seperti titik kotor di atas kanvas putih yang sangat mahal. Di dalam lobi gedung itu, segalanya tampak seperti dari planet lain.
Lantainya terbuat dari marmer impor yang begitu bersih dan mengkilap hingga Sakti merasa jika ia berani menginjaknya meski hanya satu langkah, marmer itu akan retak karena terhina oleh kemiskinannya. Udara dingin dari pendingin ruangan merembes keluar saat pintu otomatis terbuka, membawa aroma parfum mahal yang asing bagi penciuman Sakti. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam yang sangat panjang, begitu mengkilap hingga tetesan air pun seolah enggan menempel, berhenti tepat di depan lobi. Barisan satpam dengan seragam safari yang kaku segera berdiri tegak, membentuk barisan hormat yang sempurna. Itulah mobil sang pemilik gedung. Sakti sering mendengar dari obrolan para pemulung senior di pangkalan bahwa setiap inci dari ban mobil itu saja harganya bisa membiayai sekolah Sakti hingga kuliah jika saja dunia ini. Pintu mobil terbuka dengan suara yang sangat halus. Seorang pria dengan setelan jas abu-abu gelap yang dijahit sempurna keluar. Wajahnya datar, garis-garis di keningnya menunjukkan otoritas yang tak terbantahkan. Matanya dingin, seolah-olah ia telah membeli seluruh waktu di dunia ini, sehingga tidak ada yang bisa mengejutkannya lagi. Itulah sang miliarder, penguasa menara kaca yang sedang dibangun di atas air mata orang-orang kecil. Sakti tertegun, matanya tidak berkedip. Namun tidak ada rasa iri yang meluap di hatinya. Ia hanya merasa heran, sebuah keheranan yang polos dan menyakitkan. Bagaimana bisa seseorang memiliki begitu banyak, sementara kakeknya harus berbagi 1 gelas air putih untuk menahan lapar seharian? Bagaimana bisa seseorang tidur di atas kasur yang mungkin selembut awan, sementara kakeknya harus bertarung dengan tikus-tikus besar di bawah jembatan? Saat sang miliarder berjalan menuju pintu masuk, langkahnya yang mantap tiba-tiba melambat. Ia sempat melirik ke arah trotoar, ke arah bocah kecil yang berdiri mematung dengan karung goni di pundaknya. Untuk 1 detik yang terasa seperti keabadian, mata tajam sang penguasa beradu dengan mata polos sang pemulung. Ada sebuah getaran aneh yang melintas. Dalam detik itu, Sakti merasakan sebuah dinding dingin yang tak terlihat, sebuah jurang pemisah yang lebih dalam dari laut manapun. Baginya, miliardernya itu bukan sekadar manusia kaya, ia adalah tembok raksasa yang tidak peduli apakah orang di bawahnya bisa bernapas atau tidak. "Woi, bocah, miliardernya sudah masuk, jangan bengong di jalan orang. Cepat pergi kalau tidak mau diangkut petugas," bentak seorang satpam, memecah lamunan Sakti. Sakti tersentak kaget. Ia segera memalingkan wajah, menunduk sedalam-dalamnya, dan kembali fokus pada bak sampah di pojok jalan. Ia tidak boleh membuang waktu. Hari ini udara terasa lebih lembab, pertanda hujan akan turun lebih awal. Jika hujan turun, kardus-kardus akan basah dan harga jualnya akan jatuh. Kakeknya butuh obat cair rasa jeruk yang sering diiklankan di TV warung, obat yang harganya setara dengan 3 karung penuh botol plastik. Ia berjalan menjauh dari gedung megah itu, meninggalkan aroma parfum mahal dan kembali ke pelukan bau amis kota. Di dalam kepalanya, ia terus memikirkan jam tangan kakeknya. Jam itu mungkin sudah mati, tapi Mbah Darmo selalu berkata bahwa jam itu adalah jantung dari semua kenangan mereka. Sakti bertekad, jika ia mendapatkan cukup uang hari ini, ia akan membawa jam itu ke tukang servis di Pasar Loak. Ia ingin tahu, apakah jam yang mati bisa dihidupkan kembali, sebagaimana ia ingin menghidupkan kembali harapan kakeknya untuk tetap bernafas. Sakti tidak tahu bahwa jauh di atas sana, di ruangan kantornya yang sunyi dan mewah, sang miliarder sedang berdiri di depan jendela kaca besar, menatap ke arah trotoar tempat bocah tadi berdiri. Ada rasa sesak yang tiba-tiba muncul di dadanya, sebuah perasaan deja vu yang sangat mengusik. Tatapan bocah itu, entah kenapa, mengingatkannya pada bayangan dirinya sendiri 30 tahun yang lalu, sebelum ia menukarkan nuraninya dengan angka-angka di rekening bank. Di bawah jembatan layang, Mbah Darmo kembali terbatuk, kali ini lebih keras, hingga tubuhnya berguncang hebat. Darah segar merembes di kain lusuh yang ia gunakan untuk menyeka mulutnya. Jam tangan di pergelangan tangannya tetap diam, jarum detiknya tetap terpaku di angka 2, seolah-olah dunia sedang menahan nafas, menunggu sebuah peristiwa besar yang akan segera meledak di antara dua nasib yang saling bertolak belakang ini. Pasar Loak di sudut kota itu selalu berbau besi tua, keringat masam, dan oli bekas yang tumpah di atas tanah yang tak pernah kering. Udara di sana terasa berat, seolah-olah dipenuhi oleh partikel-partikel masa lalu yang tak terjual.
Ribuan cerita tentang barang-barang yang pernah dicintai, namun kini dibuang karena dianggap tak berguna. Sakti berjalan dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya, mengabaikan tumpukan radio kuno, koin-koin kuno yang menghitam, hingga tumpukan baju bekas yang berbau apek. Karung goninya yang setengah penuh terasa lebih ringan, karena seluruh fokusnya tertuju pada benda yang ia bungkus dengan potongan kain sarung di dalam saku celananya. Jam tangan Mbah Darmo. Ia berhenti di depan sebuah kios kecil yang luasnya tak lebih dari ukuran kasur lipat. Kios itu dipenuhi oleh ratusan jam mati yang digantung pada paku-paku karatan, menciptakan kesan seperti kuburan waktu yang sunyi. Di sana, seorang pria tua dengan kacamata tebal yang diikat karet rambut sedang sibuk mengutak-atik isi perut sebuah jam dinding tua dengan pinset kecil. Namanya Pak Kumis, satu-satunya orang di pasar itu yang mau berbicara dengan Sakti, tanpa membentak atau mengusirnya seperti lalat pengganggu. "Pak, bisa tolong lihat ini sebentar?" Sakti meletakkan bungkusan kainnya di atas meja kerja kayu yang penuh goresan dalam, seolah-olah setiap goresan mewakili kegagalan memperbaiki sebuah mesin. Pak Kumis mendongak, menyesuaikan kacamatanya, lalu perlahan membuka bungkusan itu dengan tangan yang gemetar halus. Ia terdiam sejenak melihat jam tangan karatan itu. Dengan pinset, ia membolak-balikan jam tersebut di bawah lampu bohlam kuning yang berkedip-kedip, mengamati kaca yang retak 1000 dan jarum yang membeku selamanya di angka 2. Ini barang antik Sakti, bukan sembarang jam. Tapi kondisinya, ini bukan cuma mati. Ini sudah mati suri terlalu lama. Air sungai merembes masuk dan mengikis roda-roda giginya hingga aus. Ujar Pak Kumis sambil menghela napas berat, seolah ia sedang mendiagnosis penyakit mematikan pada pasiennya. "Bisa jalan lagi, Pak. Mbah Darmo bilang ini jantungnya. Saya punya sedikit uang dari jual botol kemarin." Sakti menyodorkan beberapa lembar uang 1000-an yang sudah lecak, lembab oleh keringat, dan warnanya sudah memudar. Pak Kumis menatap uang itu, lalu menatap wajah Sakti yang penuh harap. Ia tahu, uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli segelas kopi di kafe depan kantor miliardernya yang megah di pusat kota, apalagi untuk memperbaiki jam tangan serumit ini yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi dan suku cadang yang langka. Namun, ada sesuatu di mata Sakti, sebuah keteguhan yang melampaui usianya, yang membuat Pak Kumis merasa bersalah jika harus berkata tidak. Bukan soal uangnya, Sakti. Onderdil jam ini sudah tidak diproduksi lagi sejak 30 tahun lalu. Ini buatan tahun 60-an, jam tangan para bangsawan di masanya. Kamu butuh keberuntungan besar untuk menemukan mesin yang cocok, kata Pak Kumis sambil membungkus kembali jam itu dan mengembalikannya ke tangan Sakti. Simpan saja uangmu, nak. Pakai untuk beli obat atau nasi bungkus untuk kakekmu. Jam ini mungkin hanya butuh keajaiban, bukan mekanik. Sakti menerima kembali jam itu dengan tangan gemetar. Rasa kecewa yang dingin menjalar dari ujung jarinya hingga ke ulu hati. Ia kembali membungkus jam itu dengan sangat hati-hati, seolah-olah benda itu terbuat dari kaca yang paling rapuh di dunia. Jika jam ini tidak bisa hidup, apakah itu berarti waktu Mbah Darmo juga akan berhenti bersama detiknya? Pertanyaan itu menghantui pikirannya sepanjang jalan keluar dari pasar. Saat ia keluar ke jalan raya, suara deru mesin yang berat tiba-tiba membelah kebisingan kota yang biasa. Bukan suara klakson bus atau truk sampah, melainkan suara mesin diesel yang menggeram, suara predator logam. Truk-truk trailer raksasa mengangkut eskavator dan buldoser melaju searah menuju jembatan layang tempat tinggalnya. Debu berterbangan di belakang truk-truk itu, menyelimuti trotoar dengan warna abu-abu kematian. Di sisi lain kota, di puncak menara kaca yang sejuk dan kedap suara, sang miliarder, Adrian, sedang berdiri menatap peta digital di layar raksasa ruang rapatnya. Area di bawah jembatan layang itu ditandai dengan warna merah terang, seperti luka yang harus segera dijahit. Mulai pembersihan hari ini tepat jam 1 siang. Saya tidak mau ada penundaan sedetik pun. Investor dari Singapura akan datang minggu depan untuk meninjau lokasi hotel. Mereka tidak mau melihat ada gubuk kardus di depan lobi bintang 5 mereka. Suara Adrian datar, nyaris tanpa emosi, seolah-olah ia sedang memerintahkan pembersihan debu di meja kantornya. Tapi Pak, orang-orang di sana, laporan lapangan menyebutkan masih banyak yang bertahan. Mereka tidak punya tempat tujuan karena uang ganti ruginya dianggap tidak cukup untuk menyewa kontrakan. Lapor asistennya dengan suara yang bergetar ragu. Adrian memutar kursi kulitnya perlahan, menghadap jendela yang menampilkan seluruh kota sebagai papan catur pribadinya. Tatapannya setajam pisau bedah. Ini bukan badan amal, ini bisnis global. Mereka menduduki lahan milik perusahaan secara ilegal selama puluhan tahun. Berikan mereka uang kerahiman tambahan jika perlu, tapi jalankan alat beratnya sekarang juga. Kota ini butuh kemajuan, butuh estetika, bukan kekumuhan yang membusuk di jantungnya. Meskipun kata-katanya terdengar tegas dan tidak tergoyahkan, pikiran Adrian kembali melayang pada bayangan bocah pemulung yang ia lihat pagi tadi. Ada rasa sesak yang tak kunjung hilang di ulu hatinya.
Sebuah kegelisahan yang ia coba tekan dengan kopi hitam pahit. Sebagai seorang miliardernya yang sukses, ia biasanya tidak membiarkan perasaan sekecil apapun mengganggu keputusan strategisnya. Namun mata bocah itu, kenapa mata itu terlihat begitu familiar? Mengingatkannya pada sepasang mata di masa lalunya yang ia tinggalkan di tengah lumpur demi ambisi dan tahta beton ini. Sakti berlari secepat yang ia bisa menuju kolong jembatan. Nafasnya tersengal, paru-parunya terasa terbakar oleh debu jalanan. Dari kejauhan, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Kerumunan orang berseragam kuning dan aparat keamanan sudah mengepung pemukiman kardus. Suara teriakan para tetangganya, para pengamen yang kehilangan gitar, ibu-ibu yang menggendong anak sambil menangis, bersahutan dengan deru mesin buldoser yang mulai memuntahkan asap hitam ke udara. Mbah Darmo!" Sakti menjerit. Suaranya hilang ditelan hiruk-pikuk kehancuran. Ia menerobos pagar seng yang baru saja dipasang, tidak peduli jika ujungnya yang tajam menyayat lengannya. Ia melihat gubuk kardusnya sudah setengah roboh, tertimpa bongkahan beton sisa pembongkaran trotoar di atasnya. Di dalamnya, Mbah Darmo masih terbaring lemah di atas kardus yang basah oleh tumpahan air minum. Batuknya semakin parah, dan wajahnya kini seputih kertas. "Pergi, Sakti, jangan di sini, lari ke pasar." Suara Mbah Darmo hanya berupa bisikan yang nyaris tak terdengar di tengah gemuruh mesin. Sakti memeluk kakeknya erat-erat, seolah tubuh kecilnya bisa menjadi perisai dari buldoser raksasa yang kini hanya berjarak 10 meter dari gubuk mereka. Di tangannya, ia masih menggenggam bungkusan jam tangan itu. Tiba-tiba, sebuah perintah keras terdengar dari pengeras suara, memerintahkan aparat untuk menarik paksa siapapun yang masih bertahan. "Semua warga segera menjauh. Area ini akan diratakan dalam hitungan menit." Seorang petugas berseragam menarik paksa bahu Sakti, menyeretnya menjauh dari Mbah Darmo. "Ayo bocah, keluar! Kamu mau mati tertimbun." "Kakek saya sakit, tolong berhenti, jangan hancurkan rumah kami." Sakti meronta sekuat tenaga, namun tenaga bocah 10 tahun itu bukan tandingan bagi tangan-tangan kekar petugas yang bertindak atas nama perintah sang miliardernya. Di tengah pergulatan dan kekacauan itu, bungkusan di saku Sakti terlepas. Jam tangan Mbah Darmo terjatuh, menggelinding di tanah yang kering dan berdebu, tepat di jalur lintasan roda besi sebuah eskavator yang sedang berputar. Sakti menjerit histeris, sebuah jeritan yang melampaui rasa takutnya akan kehilangan tempat tinggal. Baginya, jam itu adalah satu-satunya bukti bahwa ia dan kakeknya pernah memiliki masa lalu yang berharga. Pada detik yang menentukan itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti mendadak di tepi jalan layang tepat di atas lokasi penggusuran. Adrian keluar dari mobil, mengabaikan protokol keamanan asistennya. Ia menatap ke bawah ke arah pusaran debu dan keputusasaan yang ia ciptakan sendiri. Matanya mencari-cari di tengah kerumunan, dan ia menemukan bocah itu lagi, sedang bersimpuh di debu, menangis sejadi-jadinya sambil mencoba meraih sebuah benda kecil di depan roda besi yang terus bergerak maju. Detik-detik itu terasa seperti ribuan tahun. Adrian merasakan denyut jantung yang berdetak di telinga. Ia melihat jam tangan yang tergeletak di tanah melalui lensa matanya yang tajam. Bentuknya yang khas, rantai logamnya yang meski karatan memiliki desain yang sangat spesifik. Adrian merasa dunianya seolah terbelah dua. Kenangan pahit tentang ayahnya, tentang jam tangan yang diberikan ayahnya kepada kakak laki-lakinya sebelum mereka berpisah di tengah kemiskinan puluhan tahun lalu, menghantamnya seperti palu godam. "Hentikan!" bisik Adrian, suaranya tercekat. "Hentikan mesinnya sekarang!" teriaknya dengan kekuatan yang membuat semua orang di atas jalan layang menoleh terkejut. Namun, eskavator itu terlalu berat dan suaranya terlalu bising. Operatornya tidak mendengar. Roda besinya mulai menekan jam tangan tersebut ke dalam tanah. Krak! Suara kaca pecah itu halus, namun di telinga Sakti, dan entah bagaimana di hati Adrian, suara itu terdengar seperti ledakan. Tapi di dalam kehancuran itu, terjadi sebuah anomali mekanis. Tekanan berat dari roda besi itu justru menekan tutup belakang jam tangan yang sudah macet selama puluhan tahun hingga terlepas. Sebuah pegas kecil yang sudah lama membeku tiba-tiba terlepas dari kuncian karatnya akibat guncangan tersebut. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, jarum detik di jam itu bergetar. 1 detik, 2 detik. Ia mulai berdetak kembali. Tepat saat gubuk mereka rata dengan tanah dan dunia Sakti terasa berakhir, waktu di jam tangan Mbah Darmo justru baru saja memulai babak baru yang akan menyeret sang miliardernya kembali ke akar yang ia benci. Hening yang tercipta setelah teriakan itu terasa pekak. Seolah-olah seluruh dunia menahan napas dalam 1 detik yang panjang. Setelah perintah Adrian yang menggelegar dari atas jalan layang, deru mesin diesel eskavator yang biasanya memekakkan telinga itu tiba-tiba mati total.
Yang tersisa hanyalah suara desis hidrolik yang pelan, seperti napas naga logam yang kelelahan, dan uap panas yang membubung dari knalpotnya, menciptakan residu debu yang kian pekat. Kabut abu-abu sisa penghancuran masih menggantung di udara, menyumbat jalan napas dan mengaburkan pandangan. Sakti masih bersimpuh di atas tanah yang bergetar sisa benturan. Kedua tangannya menutupi telinga dengan sangat erat. Matanya terpejam rapat, seolah-olah ia sedang menunggu malaikat maut datang menjemputnya, bersama gubuk kardusnya yang kini telah menjadi puing tak berbentuk. Di pergelangan tangan Sakti yang kurus dan berlumur debu, jam tangan Mbah Darmo yang tadinya karatan, kini tergeletak dalam kondisi menenggaskan. Kacanya hancur total, menjadi serpihan kristal kecil yang memantulkan cahaya matahari yang pucat. Namun, di tengah kesunyian yang mencekam itu, sebuah melodi mekanis yang sangat halus mulai terdengar. Tik, tik, tik. Suara itu kecil, nyaris tak terdengar di antara isak tangis Sakti. Namun bagi bocah itu adalah dentang yang paling keras dan paling bermakna di dunia. Ia perlahan membuka matanya. Bulu matanya yang berdebu masih basah oleh air mata. Ia melihat benda itu. Jarum detiknya bergerak dengan kaku, seolah sedang berjuang melawan karat yang mengunci jantungnya selama puluhan tahun. Kini perlahan melewati angka 2, yang selama ini menjadi titik bekunya. Jam itu hidup kembali, di saat dunianya baru saja diratakan dengan tanah. Di atas jalan layang, Adrian, sosok sang miliardernya yang biasanya begitu menjaga marwah dan wibawa, tidak lagi tampak seperti penguasa menara kaca. Ia tidak menunggu pengawalnya membukakan pintu mobil dengan sopan, juga tidak menunggu asistennya memberikan arahan birokrasi. Ia berlari menuruni tangga darurat proyek yang curam dan berkarat. Sepatu kulit buatan tangan seharga belasan juta rupiah miliknya kini menginjak lumpur, genangan air limbah dan pecahan bata tanpa ragu. Ia tidak peduli lagi pada citranya. Jas abu-abu sutranya yang mahal kini terkena percikan debu semen dan kotoran jalanan, namun langkahnya tidak melambat sedikit pun. Para petugas keamanan dan operator alat berat berdiri mematung seperti patung garam. Mereka belum pernah melihat bos besar mereka, pria yang dikenal tak punya perasaan dan baru saja memerintahkan penghancuran tanpa kompromi. Kini berlari menembus garis pembatas proyek seperti orang yang kehilangan jiwanya. "Minggir! Semuanya minggir! Matikan semua alat berat!" teriak Adrian dengan suara serak, menyingkirkan seorang petugas yang mencoba menghalanginya demi protokol keamanan. Adrian sampai di titik di mana gubuk Sakti runtuh. Ia berhenti tepat beberapa langkah di depan bocah itu, kakinya gemetar hebat. Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak, seolah-olah tumpukan beton itu kini menindih paru-parunya sendiri. Pemandangan di depannya adalah sebuah tragedi. Di bawah reruntuhan kardus, kayu lapuk, dan debu yang menyesakan, ia melihat seorang lelaki tua yang kurus kering sedang berjuang menghirup sisa-sisa oksigen. Sakti mendongak dengan wajah penuh luka kecil akibat serpihan kayu. Ia melihat pria yang pagi tadi ia pandang dari balik kaca mobil mewah. Pria itu tampak sangat berbeda sekarang. Wajahnya yang biasa datar dan sedingin es, kini dipenuhi oleh ketakutan yang murni dan rasa sakit yang mendalam. Jangan ambil jam ini lagi," isak Sakti dengan suara yang nyaris hilang, mendekap jam yang hancur itu ke dadanya seolah-olah itu adalah satu-satunya nyawa yang tersisa. "Ini punya Mbah, ini jantungnya Mbah. Bapak sudah ambil rumah kami, tolong jangan ambil ini." Adrian tidak menjawab dengan kata-kata. Matanya terkunci pada benda logam di tangan Sakti. Ia perlahan berlutut di atas tanah yang kotor dan lembab, mengabaikan noda hitam yang merusak celana kain mahalnya yang biasanya disetrika tanpa celah. Tangan Adrian yang bersih, terawat, dan berhias jam tangan mewah ratusan juta, kini gemetar hebat saat ia mengulurkan jari menuju jam tangan karatan milik pemulung itu. Boleh saya lihat benda itu, Nak?" Suara Adrian terdengar sangat rapuh, hampir pecah oleh emosi yang membuncah. Sakti ragu, menatap Adrian dengan mata penuh prasangka. Namun ada getaran dalam nada bicara pria itu yang terasa sangat jujur. Sebuah luka yang sama dengan yang dirasakannya. Sakti perlahan membuka genggamannya. Jam tangan itu kini bersimbah debu semen yang keabu-abuan. Karena tekanan roda besi eskavator tadi, tutup belakang logam jam itu terlepas sempurna, menampakkan mekanisme roda gigi kuno yang sangat rumit di dalamnya. Namun, bukan teknik mesin itu yang membuat napas Adrian seolah terhenti. Di bagian dalam tutup logam yang terlepas itu, terdapat sebuah ukiran tangan yang sangat halus, sebuah pesan yang ditulis dengan penuh cinta di tengah kemiskinan masa lalu. Ukiran itu sudah mulai terkikis usia dan karat, namun dalam cahaya remang di bawah kolong jembatan masih bisa dibaca dengan sangat jelas. "Untuk kakakku,
Baskoro. Teruslah berdetak meski dunia berhenti. A. Baskara. Dunia Adrian seolah runtuh, meluruh menjadi kepingan memori yang selama ini ia kubur di bawah tumpukan uang dan kekuasaan. A. Baskara. Itu adalah identitas aslinya. Nama yang sudah puluhan tahun ia tinggalkan demi nama komersial Adrian yang terdengar lebih gagah dan menjual di dunia korporasi. Dan Baskoro, itu adalah nama kakak laki-lakinya yang 30 tahun lalu, di tengah kelaparan dan dinginnya malam di pinggir jalan, memilih menyerahkan kesempatan terakhir untuk diadopsi oleh keluarga konglomerat. Kakaknya memilih tetap hidup sebagai gelandangan agar Adrian kecil memiliki masa depan, pendidikan, dan sepatu yang layak. Adrian menatap lelaki tua yang terbaring lemah di bawah reruntuhan itu, Mbah Darmo. Ia perlahan merangkak mendekat, menyeka debu dari wajah kakek itu dengan tangan kosongnya yang gemetar. Di balik keriput yang dalam, katarak di mata, dan penderitaan selama puluhan tahun sebagai pemulung, Adrian menemukan kembali garis-garis wajah yang selama 3 dekade ini ia coba hapus dari ingatannya. Garis wajah kakak laki-lakinya yang dulu selalu memberikan bagian kerak nasi terakhirnya agar Adrian tidak menangis karena kelaparan. Mas Baskoro, bisik Adrian. Air mata yang selama bertahun-tahun ia anggap sebagai sampah emosi dan tanda kelemahan bagi seorang pemimpin, kini jatuh tak tertahankan. Air mata itu membasahi pipinya, menciptakan garis-garis bersih di wajahnya yang kini berlumur debu proyek. Mbah Darmo membuka matanya yang keruh perlahan-lahan. Ia menatap pria berpakaian mewah di depannya dengan tatapan yang linglung. Ia tidak mengenali cas mahalnya, ia tidak paham bau parfum impor yang kini bercampur bau debu. Namun ia mengenali tatapan mata itu, tatapan mata adik kecilnya yang dulu ia peluk erat sebelum mereka berpisah selamanya demi janji sebuah kehidupan yang lebih baik. Baskara, adikku. Suara Mbah Darmo hanya berupa hembusan napas yang lemah, namun penuh dengan kelegaan yang luar biasa. Iya mas, ini saya. Baskara, Adrian meraih tangan kakaknya yang kasar, pecah-pecah, dan penuh dengan noda oli, lalu menciumnya berulang kali. Ia tidak lagi peduli pada asisten pribadinya yang menonton dengan mulut ternganga dari kejauhan. Ia tidak peduli pada kerumunan warga dan wartawan yang mungkin sedang merekam kejadian ini. Sang miliardernya yang selama ini hanya peduli pada angka pertumbuhan aset, proyeksi laba rugi, dan efisiensi lahan, kini bersimpuh di tengah lumpur. Ia mendekap seorang pemulung tua yang hampir ia bunuh dengan tanda tangan di atas surat perintah penggusurannya sendiri. Ia menyadari kenyataan yang mengerikan. Menara kaca megah yang ia bangun dengan penuh kebanggaan, hotel mewah yang ia rencanakan akan menjadi ikon kota, semuanya berdiri di atas rencana pemusnahan sejarah orang yang paling mencintainya. Sakti, Adrian menoleh ke arah bocah 10 tahun itu yang masih berdiri termangu, memegang karung goni kosongnya. Dia kakekmu. Mas Baskoro ini kakekmu. Sakti mengangguk pelan, air matanya masih mengalir membasahi wajahnya yang mungil. Mbah bilang, jam itu jantungnya. Mbah selalu bilang, kalau jam itu berhenti berdetak, berarti cintanya pada adiknya juga berhenti. Tapi jam itu berdetak lagi sekarang, Pak. Mbah tidak akan mati, kan? Adrian melihat jam itu lagi. Tik, tik, tik. Jarum detiknya terus berputar dengan kepastian yang menenangkan. Seolah-olah jam itu sengaja menunggu momen kehancuran ini. Menunggu kacanya pecah agar rahasia di balik tutupnya bisa terungkap tepat di depan mata orang yang membutuhkannya. Panggil ambulans! Sekarang juga! Adrian berteriak histeris ke arah asistennya. Bawa ambulans dari rumah sakit swasta terbaik. Jika ada yang menghambat jalan, beli jalan itu. Siapkan unit perawatan intensif paling canggih yang saya punya. Sekarang! Adrian melepaskan jas abu-abu mahalnya, melipatnya dengan sangat hati-hati, dan meletakkannya di bawah kepala Mbah Darmo sebagai bantal di atas tanah yang dingin dan kotor. Ia kemudian meraih tangan Sakti, sebuah genggaman yang sangat erat, seolah-olah takut jika ia melepasnya, seluruh kehidupannya yang nyata akan menghilang seperti kabut. Maafkan aku, Sakti. Maafkan aku, Mas. Gumam Adrian berkali-kali di antara isak tangisnya. Di tengah puing-puing gubuk kardus yang hancur, dan debu yang perlahan mengendap, sebuah pondasi baru sedang dibangun. Bukan pondasi beton bertulang, atau struktur baja, melainkan jembatan emosi yang sudah lama terputus oleh ambisi. Sang miliarder menyadari bahwa kekayaan yang ia kumpulkan selama ini hanyalah tumpukan kertas tak berjiwa jika dibandingkan dengan satu hembusan napas dari darah daging yang pernah melindunginya. Sementara itu, di kejauhan, alat-alat berat tetap diam membisu seperti monster yang tunduk pada keharuan.
Operatornya mematikan mesin mereka, menyadari bahwa hari ini kemajuan kota harus berhenti demi sebuah pertemuan hati yang telah tertunda selama 30 tahun. Jam tangan karatan itu terus berdetak di sela puing, mengawal detak jantung Mbah Darmo yang kini mulai stabil dalam pelukan adiknya yang telah pulang dari Menara Kaca. Ambulans itu melaju liar membelah kemacetan Jakarta yang beku. Raungan sirenenya memekakkan telinga, memaksa deretan mobil mewah dan bus kota untuk menepi dengan paksa. Di dalamnya, udara terasa pengap oleh aroma antiseptik yang tajam, bercampur dengan bau tanah basah dari pakaian mereka. Adrian duduk kaku di samping Brankar. Jari-jarinya yang gemetar terus mendekap tangan kakek pemulung itu. Kakaknya yang hilang. Ia merasa seolah-olah jika ia melepas genggaman itu sedetik saja, nyawa pria tua itu akan menguap melalui sela-sela jarinya. Sakti duduk meringkuk di sudut ambulans. Tubuh kecilnya tampak tenggelam di antara tabung oksigen dan kabel-kabel monitor yang berkedip-kedip. Matanya yang besar menatap layar jantung dengan ketakutan. Ia tidak mengerti arti garis-garis hijau yang naik turun itu. Namun ia tahu bahwa benda itu adalah penentu apakah ia masih memiliki keluarga atau tidak. Cahaya biru dari lampu rotator ambulans memantul di wajah Sakti, menciptakan bayangan yang gelisah, seirama dengan detak jantungnya yang berpacu. Setibanya di lobi Rumah Sakit Medika Kencana, sebuah istana medis paling prestisius di negeri ini yang juga merupakan salah satu permata dalam mahkota perusahaan Adrian, kegemparan pecah seketika. Para perawat dan barisan dokter spesialis terbaik sudah berdiri tegap di depan pintu otomatis yang berkilau. Mereka telah menerima instruksi darurat lewat radio bahwa pemilik besar akan datang membawa pasien dengan prioritas tertinggi. Mereka membayangkan akan menjemput seorang pejabat tinggi atau pengusaha internasional. Namun, pemandangan yang muncul dari pintu belakang ambulans membuat seluruh lobi itu mendadak sunyi senyap selama beberapa detik yang menyakitkan. Adrian, sang miliardernya yang biasanya selalu tampil necis dengan setelan jas seharga mobil mewah dan rambut yang tak pernah berantakan, kini keluar dengan kondisi yang menakaskan. Kemeja putihnya yang mahal kini koyak di bagian bahu, berlumuran lumpur abu-abu, dan ada noda darah yang mengering di lengan bajunya. Ia tampak seperti pria yang baru saja merangkak keluar dari reruntuhan perang. Ia tidak peduli pada tatapan ngeri para stafnya. Ia sendiri yang mendorong Brankar itu dengan tenaga yang meluap, seolah-olah ia tidak mempercayai siapapun untuk menyentuh tubuh kakaknya. Jangan hanya diam seperti patung. Selamatkan dia. Jika terjadi sesuatu padanya, saya pastikan gedung ini tidak akan berdiri lagi besok pagi. Teriak Adrian. Suaranya yang serak dan penuh amarah menggema di lobi marmer yang biasanya sunyi dan penuh wibawa itu, membuat beberapa perawat tersentak kaget. Mbah Darmo segera dilarikan ke ruang Intensive Care Unit ICU VVIP, sebuah ruangan yang biayanya semalam bisa setara dengan hasil memulung Sakti selama 10 tahun. Sakti yang hendak mengikuti kakeknya tertahan oleh pintu kaca tebal yang menutup otomatis. Ia berdiri di sana, kecil, kotor dan kusam, menciptakan kontras yang menyedihkan di depan dinding rumah sakit yang dicat putih gading dengan pencahayaan yang sangat lembut. Kakek akan baik-baik saja kan? Bisik Sakti. Suaranya nyaris hilang ditelan bunyi mesin pembersih lantai yang lewat di dekatnya. Adrian menunduk, menatap bocah itu. Ia melihat dirinya sendiri di mata Sakti, seorang anak yatim piatu yang tidak tahu apa-apa selain rasa takut kehilangan satu-satunya pegangan hidup di dunia yang kejam ini. Adrian berlutut, mengabaikan lututnya yang kotor menyentuh lantai marmer yang bersih. Ia meletakkan tangannya yang besar di pundak Sakti yang masih gemetar. Kakekmu adalah orang paling kuat yang pernah saya kenal, Sakti. Dia sudah bertahan selama 30 tahun di jalanan demi menjaga janji. Dia akan berjuang, dan saya tidak akan membiarkan takdir mencurinya lagi dari saya. Tidak untuk kedua kalinya. Ujar Adrian dengan nada yang jauh lebih lembut dan manusiawi daripada yang pernah didengar oleh siapapun di kantor pusat perusahaannya. Tiba-tiba, asisten pribadi Adrian, Surya, datang dengan napas terengah-engah. Ia membawa tablet digital yang layarnya terus menyala karena notifikasi yang masuk tanpa henti. Pak Adrian, maafkan saya, tapi situasinya darurat. Dewan Direksi dan para investor utama dari Singapura sudah dikumpul di ruang rapat kantor pusat. Mereka menuntut penjelasan resmi mengapa proyek strategis di bawah jembatan layang dihentikan secara sepihak di hari pertama. Nilai saham kita mulai bergejolak karena spekulasi liar di media sosial tentang kondisi mental Anda, lapor Surya dengan wajah pucat pasi. Adrian berdiri perlahan, tubuhnya yang lelah seolah mendapatkan kekuatan baru dari rasa bersalah yang membakar. Ia merapikan kemejanya yang kotor, namun aura penguasanya kembali muncul dengan intensitas yang berbeda. Kali ini bukan aura kesombongan, melainkan aura ketetapan hati. Katakan pada mereka, saya tidak akan datang ke rapat itu. Proyek itu bukan hanya ditunda, Surya. Proyek itu dibatalkan selamanya.
Ratakan semua rencana pembangunan hotel itu di atas meja mereka, tegas Adrian. Tapi Pak, kerugian investasinya bisa mencapai 300 miliar rupiah. Reputasi Anda sebagai miliardernya yang paling logis dan dingin akan hancur dalam semalam. Surya berseru, mencoba menyadarkan bosnya dari apa yang ia anggap sebagai kegilaan sesaat. Adrian tidak menoleh. Ia menatap ke arah pintu ruang ICU, lalu ke arah jam tangan karatan yang kini ia bungkus dengan sapu tangan sutra di tangannya. Jam itu masih berdetak dengan suara yang stabil di tengah kesunyian lorong. Tik, tik, tik. Setiap detaknya terasa seperti tamparan bagi Adrian, mengingatkannya bahwa setiap inci beton yang ia bangun selama ini adalah monumen ego yang ia tegakkan di atas penderitaan orang lain. Logika saya sudah mati selama 30 tahun, Surya. Selama ini saya hanya menghitung angka, tapi lupa menghitung nyawa. Hari ini, saya baru mulai belajar kembali bagaimana caranya menjadi manusia. Katakan pada mereka, lahan itu akan dibangun menjadi yayasan kesehatan dan panti asuhan gratis. Jika investor Singapura itu keberatan, katakan bahwa saya akan membeli kembali seluruh saham mereka dengan uang pribadi saya hari ini juga. Pergi sekarang, dan lakukan tugasmu. Surya terdiam 1000 bahasa. Ia melihat ada sesuatu yang telah patah di dalam diri Adrian, namun sesuatu yang jauh lebih kuat sedang tumbuh menggantikannya. Ia menunduk hormat, dan pergi meninggalkan lorong rumah sakit dengan langkah cepat. Adrian kemudian membawa Sakti ke sebuah ruangan privat untuk dibersihkan. Seorang perawat senior membantu membasuh luka-luka kecil di kaki Sakti yang menghitam karena aspal panas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sakti merasakan sentuhan air hangat yang beraroma sabun lavender yang lembut. Ia diberikan pakaian baru, kaos katun berkualitas tinggi yang sangat lembut di kulitnya, jauh berbeda dari kaos kumalnya yang kini sudah dibuang ke tempat sampah medis sebagai limbah. Namun, Sakti tidak merasa nyaman. Ia duduk di kursi kulit yang empuk, namun ia merasa seperti berada di dalam sangkar emas. Ia rindu bau tanah setelah hujan, rindu suara berisik klakson bus kota, dan rindu hangatnya gubuk kardusnya. Karena meskipun miskin, di sanalah kakeknya pernah memeluknya dan tersenyum padanya setiap malam. Malam semakin larut. Adrian duduk di kursi tunggu di depan ruang ICU yang dingin. Ia menatap jam tangan tua itu lagi di bawah lampu neon yang terang. Ia teringat kembali pada hari itu, 30 tahun yang lalu. Bayangan Baskoro kecil yang menangis terseduh-seduh di balik gerbang besi panti asuhan yang berkarat muncul kembali dengan sangat jelas. Saat itu, Adrian yang masih kecil ditarik masuk ke dalam mobil mewah milik keluarga angkatnya. Baskoro berteriak sekuat tenaga dari balik gerbang. "Jadilah orang hebat, Kara. Jangan pernah melihat ke belakang. Berlarilah menuju cahaya." Baskoro benar-benar menepati janjinya. Ia membuang identitasnya sendiri. Ia tidak pernah mencari Adrian karena ia tidak ingin merusak reputasi adiknya yang kini telah menjadi orang terpandang. Ia memilih untuk mati secara sosial, membusuk di kolong jembatan dan memulung botol-botol plastik bekas hanya agar ia memiliki alasan untuk tetap berada di kota ini. Supaya ia bisa melihat wajah adiknya sesekali melalui potongan koran bekas yang ia temukan di tempat sampah. Rasa bersalah menghantam Adrian seperti ombak raksasa yang meruntuhkan benteng pasir. Ia menyadari sebuah ironi yang menyakitkan. Setiap sen dari kekayaan yang ia banggakan, setiap gedung pencakar langit yang ia miliki, dan setiap pujian yang ia terima sebenarnya adalah hasil dari pengorbanan suci kakaknya yang hidup dalam kemelaratan yang mengerikan. Ia merasa menjadi pencuri yang paling hina di muka bumi. Ia mencuri masa depan kakaknya untuk kepentingannya sendiri. Pintu ICU terbuka perlahan. Seorang dokter spesialis jantung keluar dengan wajah lelah, namun ada seberkas binar di matanya. "Pak Adrian, ada sesuatu yang di luar nalar medis kami. Pasien sudah melewati masa kritisnya yang paling berbahaya. Kondisi fisiknya sangat lemah karena malnutrisi dan infeksi paru-paru yang parah, tetapi keinginan hidupnya itu sangat luar biasa. Namun ada satu hal yang sangat aneh." Dokter itu ragu-ragu sejenak. "Katakan, apa itu?" tanya Adrian dengan nada mendesak. Beliau terus menggerakkan jarinya, seolah sedang mencari sesuatu di udara. Dan anehnya, setiap kali kami mencoba memindahkan jam tangan tua yang pecah itu dari samping bantalnya untuk dibersihkan, denyut jantungnya di monitor langsung menjadi tidak stabil. Sepertinya, benda itu bukan sekadar mesin tua bagi beliau. Benda itu adalah sauh yang menahan nyawanya di dunia ini. Adrian segera masuk ke dalam ruangan yang sunyi dan dingin itu. Ia melihat kakaknya terbaring di tengah selimut putih yang sangat bersih, kontras dengan kulit kakaknya yang gelap dan penuh bekas luka jalanan. Kabel-kabel medis yang rumit kini melilit tubuh ringkih itu. Dengan tangan yang gemetar karena haru, Adrian meletakkan kembali jam tangan yang telah ia bersihkan sisa debunya itu ke dalam telapak tangan Mbah Darmo. Sebuah keajaiban kecil terjadi di depan mata mereka.
Garis di monitor jantung yang tadinya bergerak liar dan tidak beraturan, perlahan-lahan mulai membentuk pola gelombang yang teratur dan stabil. Seolah-olah detak jam itu telah bersinkronisasi dengan detak jantung sang pemilik. Sakti mendekat, memanjat kursi di samping tempat tidur kakeknya dengan hati-hati. Ia membisikkan kata-kata ke telinga kakeknya yang masih terpejam erat. "Mbah, ini Sakti. Kita sudah aman sekarang. Mas Kara sudah pulang, Mbah. Dia tidak lupa pada kita. Dia sudah pulang." Setitik air mata bening mengalir dari sudut mata Mbah Darmo yang masih terpejam. Genggamannya pada jam tangan tua itu menguat secara perlahan, sebuah gerakan motorik yang menunjukkan bahwa kesadarannya mulai kembali. Adrian berdiri di balik jendela besar ruang VIP yang menghadap ke arah Cakrawala, Jakarta. Di bawah sana, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti berlian yang tersebar di atas beludru hitam. Ia tahu bahwa mulai besok pagi, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia mungkin akan menghadapi tuntutan hukum dari Dewan Direksi, ia mungkin akan kehilangan tahtanya sebagai miliardernya yang paling berpengaruh di industri properti. Tapi untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, Adrian merasa dadanya tidak lagi hampa. Ia tidak lagi sendirian di puncak menara kacanya yang dingin. Ia mengambil ponselnya, menelepon kepala humas perusahaannya di tengah malam buta. "Siapkan konferensi pers besar besok pagi di lobi rumah sakit ini. Saya punya pengumuman yang akan mengubah haluan perusahaan selamanya. Saya ingin mengumumkan bahwa kita akan mengalihkan seluruh fokus anggaran proyek hotel mewah tahun ini untuk pembangunan kompleks rumah layak huni gratis bagi warga kolong jembatan. Dan satu hal lagi, mulai besok, hapus nama saya dari dokumen perusahaan. Ganti nama korporasi kita menjadi Baskoro Global Foundation." Adrian mematikan ponselnya dengan gerakan mantap. Ia merasakan beban berat tak kasat mata yang selama ini menindih pundaknya perlahan-lahan terangkat. Ia kembali ke samping tempat tidur, duduk di kursi di sebelah Sakti. Di bawah temaram lampu ICU, mereka berdua menjaga detak jantung yang selama ini hilang di tengah debu kota. Namun kini, kembali berdentang dengan penuh harapan di tengah heningnya malam. Matahari pagi menyengat kaca-kaca jendela rumah sakit Medika Kencana, menciptakan pantulan cahaya yang menyilaukan, namun terasa dingin bagi Adrian. Udara di dalam ruang tunggu VVIP itu berbau antiseptik yang tajam, bercampur dengan aroma kopi pahit yang sudah dingin di atas meja. Adrian baru saja membasuh wajahnya dengan air dingin yang seolah menusuk kulit di wastafel. Bayangannya di cermin menunjukkan seorang pria yang hancur secara fisik. Kemeja putih mahalnya kini kusut masai, matanya merah karena tidak tidur setitik pun. Dan ada noda debu serta lumpur kering yang masih membekas di sela-sela jari serta kerah bajunya. Namun di balik kelelahan yang luar biasa itu, ada binar mata yang belum pernah ia miliki selama 30 tahun terakhir. Sebuah binar kehidupan yang selama ini padam di balik ambisi. Di dalam ruang ICU yang sunyi, Mbah Darmo, Baskoro, masih terlelap dalam pengaruh obat bius yang kuat. Tubuhnya yang ringkih tampak tenggelam di balik peralatan medis tercanggih yang terus berbunyi ritmis. Nafasnya kini jauh lebih teratur, dibantu oleh masker oksigen yang berembun setiap kali ia mengembuskan nafas. Sakti tertidur pulas di sofa panjang di pojok ruangan, meringkuk dengan selimut tebal berbahan wol yang baru pertama kali ia rasakan kelembutannya di kulit. Wajah bocah itu tampak tenang, sebuah ketenangan yang sangat langka bagi seorang anak yang biasanya harus terjaga sepanjang malam demi menjaga keamanan gubuk kardusnya. Tiba-tiba, keheningan pagi yang rapuh itu pecah oleh getaran ponsel Adrian yang tak henti-hentinya di atas meja kaca. Surya, asisten setianya, menelepon untuk ke-10 kalinya dalam kurun waktu 15 menit. "Pak Adrian, syukurlah Anda mengangkatnya. Anda harus melihat berita di semua kanal televisi dan media sosial sekarang. Media sudah mengepung lobi kantor pusat seperti hiu yang mencium darah. Para pemegang saham menuntut rapat darurat dilakukan pagi ini juga, tanpa penundaan. Mereka menyebut tindakan Anda membatalkan proyek secara sepihak sebagai bunuh diri korporasi yang paling konyol dalam sejarah industri properti." Suara Surya kedengar sangat panik, bergetar karena tekanan yang ia terima di kantor pusat. Adrian menarik nafas panjang, isi paru-parunya dengan udara dingin rumah sakit. Ia keluar dari kamar rawat dengan langkah pelan, memastikan pintu tertutup rapat agar Sakti dan kakaknya tidak terganggu oleh badai yang mulai mendekat. Biarkan mereka berteriak sampai suara mereka "Saya tidak akan lari. Siapkan ruang rapat utama dan pastikan semua data kerugian sudah di atas meja. Saya akan datang sekarang," jawab Adrian dengan nada yang sangat dingin, namun memiliki kemantapan yang tidak bisa diganggu-gugat. 1 jam kemudian, mobil sedan hitam itu berhenti di depan lobi menara kaca miliknya yang menjulang angkuh ke langit. Begitu pintu mobil terbuka, puluhan lampu kilat kamera wartawan menyambar wajahnya secara agresif, seperti kilatan petir di tengah siang bolong. Teriakan pertanyaan-pertanyaan tajam mulai menghujani udara, mencoba memancing reaksi dari sang penguasa properti tersebut.
Pak Adrian, benarkah Anda membatalkan proyek hotel senilai triliunan rupiah hanya karena masalah sentimental pribadi? Apakah benar sang miliardernya yang dikenal berdarah dingin ini telah kehilangan kewarasannya hanya karena pengaruh seorang gelandangan di lokasi proyek? Bagaimana nasib investasi 300 miliar rupiah yang sudah cair? Apakah Anda akan menggantinya dengan harta pribadi? Adrian berjalan menembus kerumunan itu tanpa sepatah kata pun. Wajahnya mengeras seperti batu karang yang dihantam ombak. Langkahnya tetap tegap dan berwibawa, namun hatinya tidak lagi sekeras beton gedung yang ia bangun. Ia masuk ke lift pribadi, menuju lantai teratas tempat para pemilik modal dan dewan direksi sudah menunggu, dengan wajah-wajah yang tampak ingin mengulitinya hidup-hidup demi menyelamatkan portofolio mereka. Di dalam ruang rapat utama, suasana terasa sangat mencekam, hampir menyesakan. Pendingin ruangan yang disetel pada suhu terendah tidak mampu mendinginkan emosi yang meluap-luap di sana. Tuan William, investor utama dari Singapura yang mewakili konsorsium internasional, memukul meja marmer dengan keras hingga gelas kristal di atasnya bergetar. Adrian, apa yang merasuki pikiranmu? Kami menanamkan modal triliunan, bukan untuk melihatmu bermain drama keluarga yang cengeng di bawah jembatan layang. Kamu adalah CEO kami, seorang miliardernya yang dikenal sebagai legenda karena logika rasiomu yang paling tajam di Asia. Kenapa sekarang kamu bertindak seperti amatir yang baru belajar bisnis? Adrian duduk tenang di kursi utama, sebuah kursi kulit yang dulu ia anggap sebagai simbol tertinggi kekuasaannya, namun kini terasa seperti beban yang hampa. Ia menatap satu persatu wajah di depannya. Wajah-wajah yang selama puluhan tahun ia anggap sebagai rekan. Namun kini ia sadari bahwa mereka hanyalah orang-orang yang melihat dunia melalui angka, grafik, dan proyeksi keuntungan, tanpa pernah memikirkan darah yang tertumpah di bawah fondasi bangunan mereka. Tuan-tuan, suara Adrian terdengar tenang, namun getarannya menggema di seluruh ruangan yang kedap suara itu. Selama puluhan tahun, saya membangun gedung-gedung indah di atas tanah yang secara administratif saya sebut lahan ilegal. Saya mengusir orang-orang yang saya anggap sebagai noda pemandangan demi sebuah estetika kota yang palsu. Tapi kemarin, di tengah debu penggusuran yang saya perintahkan sendiri, saya menyadari satu hal yang kalian semua lupakan di dalam ruang rapat yang mewah ini. Ia perlahan merogoh saku jasnya dan meletakkan jam tangan karatan yang sudah pecah itu di tengah meja rapat yang mengkilap. Benda kumal, berbau oli dan penuh karat itu tampak sangat aneh dan menghina di antara laptop-laptop mahal, ponsel terbaru, dan dokumen-dokumen penting yang tersebar di sana. Benda ini harganya mungkin tidak sampai 100.000 rupiah di pasar loak manapun. Bahkan pemulung mungkin akan berpikir 2 kali untuk mengungutnya. Tapi benda ini adalah jantung dari seseorang yang merelakan masa depannya, menyerahkan seluruh peluang hidupnya, agar saya bisa memiliki pendidikan, memiliki jas mahal ini, dan bisa duduk di kursi CEO ini hari ini. Seseorang yang kalian sebut sebagai sampah dan hambatan kemajuan di lokasi proyek itu adalah kakak kandung saya sendiri, darah daging saya. Ruangan itu mendadak sunyi sesunyi kuburan. Beberapa direktur saling berpandangan dengan wajah tak percaya, sementara Tuan William tampak tertegun dengan mulut yang sedikit terbuka. Keangkuhan mereka seolah terbentur oleh kenyataan yang tidak ada dalam lembar saham. Saya membatalkan proyek hotel itu bukan karena saya gila atau kehilangan kompas bisnis saya. Lanjut Adrian, suaranya mulai bergetar karena emosi yang selama ini ia kunci rapat-rapat, kini meledak keluar. Saya membatalkannya karena saya baru menyadari bahwa kemajuan kota yang kita banggakan ini tidak ada artinya jika ia harus dibangun dengan cara membunuh kasih sayang, meninjak harga diri manusia, dan menghancurkan akar kita sendiri. Lahan itu tidak akan pernah disentuh oleh buldoser lagi. Lahan itu akan dialihkan ke yayasan. Saya akan membangun pusat rehabilitasi, sekolah keterampilan, dan rumah sakit gratis bagi mereka yang selama ini kita abaikan dan kita anggap sebagai noda kota. Ini gila, kamu akan kehilangan kepercayaan pasar dalam hitungan jam. Saham perusahaan akan anjlok ke titik terendah, teriak salah satu direktur keuangan dengan wajah memerah. Maka biarkan dia anjlok sampai ke dasar bumi, tantang Adrian sambil berdiri dengan perkasa. Jika kalian merasa saya tidak lagi kompeten hanya karena saya memilih untuk kembali menjadi manusia, silahkan ajukan mosi tidak percaya pagi ini juga. Saya akan mengundurkan diri detik ini dan membawa seluruh hak saham saya, yang merupakan mayoritas,
untuk mendanai proyek kemanusiaan ini secara mandiri tanpa bantuan kalian. Sang miliardernya yang kalian puja sebagai mesin uang ini sudah mati kemarin sore di bawah roda eskavator. Yang berdiri di depan kalian sekarang hanyalah Baskara, seorang adik yang sedang berusaha menebus dosanya sebelum terlambat. Adrian berdiri tegak, meninggalkan jam tangan karatan itu di tengah meja sebagai saksi bisu atas kebenaran yang baru saja ia ungkapkan. Ia berjalan keluar dari ruang rapat dengan langkah yang terasa lebih ringan daripada sebelumnya, tidak lagi peduli pada teriakan protes atau kepanikan yang pecah di belakangnya. Di koridor kaca yang megah, ia melihat bayangannya sendiri. Kali ini, ia tidak melihat seorang konglomerat yang kesepian dan haus kuasa, melainkan seorang pria yang akhirnya memiliki tujuan hidup yang nyata. Namun, dunia bisnis yang kejam tidak berhenti menyerangnya. Begitu ia keluar dari lift di lobi, ia melihat sebuah berita besar yang baru saja tayang di televisi lobi. Seseorang dari dalam lingkaran dalamnya telah membocorkan identitas Mbah Darmo sebagai gelandangan pemulung kepada media. Media mulai menyerang privasi kakek tua itu, menyiarkan gambar-gambar masa lalu Mbah Darmo yang kumal sebagai bahan gunjingan publik untuk menjatuhkan kredibilitas Adrian. Adrian mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa marah yang dingin menjalar di punggungnya. Badai di kantor mungkin sudah ia lewati dengan kepala tegak, namun badai yang mengancam ketenangan dan kehormatan keluarganya yang baru saja ditemukan, baru saja dimulai. Ia menyadari bahwa lawan-lawannya tidak akan menyerang secara langsung, melainkan akan menggunakan kemiskinan kakaknya sebagai senjata untuk menghancurkannya. Ia segera menelpon Surya dengan nada perintah yang tidak bisa dibantah. Surya, tutup akses lantai ICU sekarang juga. Siapkan tim pengamanan ketat 24 jam. Jangan biarkan satu wartawan atau fotografer pun mendekati radius 100 meter dari kamar Sakti dan Mas Baskoro. Dan satu hal lagi, kerahkan tim intelijen internal untuk mencari tahu siapa yang membocorkan rahasia ini ke publik. Saya ingin orang itu tahu bahwa kemarahan seorang pria yang tidak lagi takut kehilangan hartanya adalah kemarahan yang paling berbahaya yang pernah ada. Surya balik ke rumah sakit dengan perasaan was-was yang bercampur dengan tekad baja. Ia menyadari bahwa masyarakat dan sistem yang ia bangun sendiri tidak akan membiarkannya berubah begitu saja tanpa perlawanan yang otor. Tapi saat ia sampai di depan pintu ICU dan melihat melalui kaca kecil Sakti sedang membacakan sebuah buku cerita tua yang dipulung dari tempat sampah namun kini tampak sangat berharga untuk kakeknya yang mulai membuka mata perlahan, Adrian tahu bahwa perang sebesar apapun di luar sana, kehilangan harta sebanyak apapun, semuanya layak ia hadapi. Demi satu detik senyuman, demi satu hembusan napas yang tenang dari keluarga yang baru saja ia temukan kembali di tengah puing-puing kemewahannya. Udara di dalam ruang ICU VVIP itu terasa statis, seolah-olah waktu sendiri enggan bergerak maju demi menghormati sebuah penantian yang telah berlangsung selama 3 dekade. Aroma antiseptik yang tajam bercampur dengan bau ozon dari mesin-mesin medis menciptakan atmosfer yang vakum, sangat kontras dengan bau debu jalanan yang biasanya melekat pada mereka. Suara teratur dari monitor jantung, pip, 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 menjadi latar musik yang menghantui heningnya ruangan, sebuah pengingat bahwa hidup kini bergantung pada kabel-kabel dan angka-angka digital. Di luar jendela besar yang membentang dari lantai hingga langit-langit, Jakarta mulai merambat ke arah senja. Langit berubah menjadi gradasi ungu kemarahan yang pekat, memantulkan lampu-lampu kota yang mulai menyala di gedung-gedung pencakar langit sekitarnya. Adrian duduk di samping Brankar. Punggungnya membungkuk seolah memikul seluruh beban menara kaca miliknya. Matanya tak lepas dari kelopak mata kakaknya yang tampak sangat tipis dan rapuh. Pembuluh darah biru terlihat samar di kulit yang pucat seperti kertas tua yang hampir hancur dimakan usia. Sakti sedang duduk di sudut ruangan, di atas kursi kulit yang terlalu empuk untuk tubuh kecilnya. Ia sedang memperhatikan sepasang sandal hotel berwarna putih bersih yang ia kenakan. Kaki kecilnya, yang selama ini kebal mencengkram aspal panas, tajamnya kerikil atau lumpur licin, kini terasa asing bersentuhan dengan kain lembut itu. Baginya, berjalan di atas lantai marmer rumah sakit ini terasa seperti berjalan di atas awan yang bisa pecah kapan saja. Ruangan ini terlalu bersih, terlalu sunyi. Ia merindukan suara bising klakson bus kota, aroma asap knalpot yang pekat, atau tawa serak sesama pemulung di kolong jembatan. Di sini, ia merasa seperti sebuah noda hitam yang tidak sengaja terpercik ke atas gaun pengantin yang sangat mahal. Ia merasa tidak berhak berada di tempat seindah ini. Tiba-tiba, suara desis masker oksigen itu berubah ritme. Adrian tersentak, seluruh saraf di tubuhnya menegang seketika. Ia melihat jemari tangan Mbah Darmo, tangan yang kasar, penuh kapalan,
dan masih menggenggam erat jam tangan karatan itu, bergetar pelan. Kelopak mata yang cekung itu mulai bergerak-gerak gelisah, seolah-olah sedang berjuang melepaskan diri dari mimpi panjang yang melelahkan. Mas Baskoro, bisik Adrian. Suaranya tercekat di tenggorokan, bergetar antara harapan dan ketakutan yang luar biasa. Mata itu perlahan terbuka. Awalnya hanya celah kecil yang menampakkan bagian putih yang keruh karena katarak dan kekelahan tahunan. Kemudian perlahan, bola mata itu bergerak mencari fokus di tengah cahaya lampu neon yang terlalu terang. Mbah Darmo tidak langsung menatap Adrian. Ia menatap langit-langit ruangan yang putih bersih tanpa noda, jauh berbeda dari beton hitam penuh jelaga knalpot yang biasanya menjadi pemandangan pertamanya setiap kali terbangun dari tidur. Air. Suara itu sangat tipis, lebih mirip gesekan daun kering di atas tanah daripada suara manusia. Tenggorokannya yang gersang seperti padang pasir terasa perih saat mencoba membentuk kata. Adrian dengan sigap mengambil sendok kecil dan air putih yang sudah disiapkan. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia membasahi bibir kakaknya yang pecah-pecah. Sakti segera melompat dari kursinya dan berdiri di samping berangkar. Matanya berbinar penuh harap, tangannya memegang pinggiran besi tempat tidur dengan erat. "Mbah, ini Sakti, Mbah. Mbah sudah bangun. Kita sudah aman, Mbah," isak Sakti pelan. Mbah Darmo menoleh pelan ke arah suara itu. Senyum tipis, sebuah tarikan otot yang tampak sangat berat namun penuh kasih, muncul di wajahnya yang pucat. "Sakti, anak pintar, kamu sudah makan?" Pertanyaan pertama seorang pemulung tetaplah tentang kelangsungan hidup dasar, bahkan di tengah kemewahan VVIP. Lalu pandangan Mbah Darmo beralih ke pria yang duduk di sisi lainnya. Ia menatap Adrian lama sekali, seolah sedang memindai setiap cengkal wajah pria itu untuk menemukan sisa-sisa memori masa kecil mereka. Adrian merasa seolah-olah seluruh kekayaan triliunannya, jas mahalnya yang dijahit tangan, dan statusnya sebagai seorang miliardernya yang paling disegani sedang ditelanjangi oleh tatapan mata kakaknya yang miskin itu. Di depan kakaknya, ia bukan lagi penguasa gedung pencakar langit. Ia hanyalah Kara, adik kecil yang dulu sering menangis karena kehilangan sandal jepit atau karena perutnya melilit kelaparan. "Kara," Mbah Darmo membisikkan nama itu dengan suara yang pecah. Ia tidak memanggil Adrian, nama megah yang dibuat-buat untuk menutupi asal-usul. Ia memanggil jati dirinya. "Iya, Mas. Ini Kara. Saya pulang, Mas." Adrian meraih tangan kakaknya yang kasar, mencium punggung tangan yang penuh noda oli itu, dan membiarkan air matanya jatuh tanpa permisi di atas sprei rumah sakit yang putih bersih. Untuk pertama kalinya, sang miliarder melepaskan topeng ketangguhannya. Mbah Darmo menggerakkan tangannya yang lemah, mencoba menyentuh wajah Adrian. Adrian mendekatkan wajahnya, membiarkan jemari kakaknya yang gemetar meraba pipinya yang kini mulai ditumbuhi jenggot tipis. Sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik dari masa lalu. "Kamu sudah jadi orang hebat ya, Kara." Suara Mbah Darmo bergetar oleh rasa bangga yang murni, tanpa ada setitik pun rasa iri. "Jasmu bagus, baumu wangi seperti sabun mahal. Persis seperti yang sering Mas bayangkan setiap kali melihat fotomu di potongan koran bekas yang Mas temukan di tempat sampah." Kata-kata itu menghantam Adrian lebih keras daripada Mosi tidak percaya dewan direksi atau kerugian saham manapun. Ia menyadari bahwa selama ia mendaki puncak kesuksesan, kakaknya mendukungnya dengan doa di tengah tumpukan sampah. "Maafkan saya, Mas. Maafkan saya karena saya baru menemukanmu sekarang. Maafkan saya karena perintah saya hampir menghancurkan duniamu." Mbah Darmo menggeleng pelan. Wajahnya tampak tenang. "Bukan salahmu, Kara. Mas yang menjauh. Mas tidak mau kamu malu punya kakak seorang pemulung. Mas ingin kamu terus terbang tinggi di langit kaca itu, tanpa ada beban lumpur dari masa lalu di kakimu. Bagi Mas, cukup melihatmu dari jauh. Melihat adik Mas sudah menjadi miliardernya yang hebat. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat Mas bisa mati dengan tenang." "Jangan bicara soal mati, Mas." Adrian memotong dengan nada mendesak, hampir marah karena ketakutan. "Sekarang semuanya akan berubah. Mas akan tinggal dengan saya di rumah yang besar. Sakti akan sekolah di sekolah internasional terbaik. Tidak akan ada lagi kardus, tidak akan ada lagi debu jalanan, tidak akan ada lagi rasa lapar." Mbah Darmo terdiam sejenak, matanya menatap jam tangan karatan di tangannya. Ia melihat kacanya yang pecah menjadi serpihan kecil, namun ia juga mendengar detak-detiknya yang kini kembali hidup karena pegas yang terlepas. "Kara, dunia Mas ada di jalanan,
Mas tidak tahu cara hidup di tempat seindah ini, ucap Mbah Darmo sambil menatap sekeliling ruangan yang mewah itu dengan rasa takut yang tersirat. Di sini terlalu sepi, Kara. Udaranya terlalu dingin dan baunya aneh. Mas rindu suara tawa teman-teman Mas di pangkalan. Mas rindu aroma tanah yang basah setelah hujan sore hari. Sakti yang sejak tadi menyimak dengan mata berkaca-kaca, tiba-tiba memegang tangan Adrian. Pak, apakah di ramah Bapak yang besar itu nanti ada tempat untuk menyimpan botol plastik? Mbah selalu merasa senang dan tenang kalau karungnya penuh. Mbah bilang, botol itu adalah napas kita. Adrian tersenyum getir. Dadanya terasa sesak. Ia menyadari adanya jurang psikologis yang masih membentang sangat luas. Uang dan kekuasaannya sebagai miliardernya mungkin bisa membeli peralatan medis tercanggih atau kasur sutra. Tetapi ia belum tentu bisa membeli rasa nyaman bagi seseorang yang jiwanya sudah menyatu dengan kemiskinan sebagai bentuk pengorbanan cinta. Kita akan cari cara, Sakti. Kita akan buat rumah dengan taman yang sangat luas, di mana Mbah bisa melihat pohon rambutan tumbuh, bisa merasakan tanah di bawah kakinya, tapi tanpa harus menderita kedinginan lagi. Janji Adrian, lebih kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba, pintu ICU diketuk pelan. Surya masuk dengan wajah yang sangat waspada, memegang tablet digital yang terus berkedip. Ia membisikkan sesuatu di telinga Adrian dengan nada serius. Pak, situasi di luar semakin tidak terkendali. Media sudah mengonfirmasi bahwa pasien adalah saudara kandung Anda. Tapi ada sebuah fenomena menarik. Muncul gerakan besar di media sosial dengan tagar #BillionaireHeart. Orang-orang mulai berbalik mendukung Anda. Namun Dewan Direksi tetap pada pendiriannya. Mereka menuntut surat pengunduran diri Anda di atas meja besok pagi jam 9. Adrian menatap kakaknya yang kini mulai memejamkan mata karena kelelahan. Lalu menatap Sakti yang tampak kebingungan mendemir istilah Dewan Direksi atau surat pengunduran diri. Adrian bangkit dari duduknya, memberikan instruksi pada Surya dengan otoritas yang tenang namun mematikan. Biarkan mereka mengambil jabatan itu. Saya sudah bosan menjadi budak angka. Fokuskan seluruh tim pengacara untuk memindahkan semua aset pribadi saya ke yayasan baru atas nama Sakti dan Mas Baskoro. Pastikan ganti rugi untuk warga di bawah jembatan dinaikkan 10 kali lipat. Dan satu hal lagi, siapkan pengamanan level tertinggi untuk memindahkan Mas Baskoro ke pavilion pribadi di kediaman saya besok pagi. Saya tidak ingin keluarga saya menjadi tontonan wartawan yang haus konten lebih lama lagi. Adrian kembali duduk di samping kakaknya. Ia menyadari bahwa babak 6 ini bukan sekedar tentang terbangunnya sang kakak dari koma, tetapi tentang terbangunnya kembali sisi kemanusiaan dalam dirinya yang telah terkubur di bawah tumpukan beton selama puluhan tahun. Jam tangan di tangan Mbah Darmo terus berdetak. Tik, tik, Tik. Suaranya kini terdengar sangat harmonis dengan detak jantung mereka yang telah sinkron kembali dalam sebuah ikatan yang tak lagi bisa dipisahkan oleh sekat-sekat kasta sosial. Mas, bisik Adrian di telinga kakaknya yang sudah kembali terlelap dengan senyum di bibir. Dunia mungkin masih memanggil saya miliarder karena angka di bank. Tapi bagi saya, satu-satunya harta yang membuat saya merasa kaya saat ini hanyalah kamu dan bocah kecil ini. Sakti mendekat, ikut menggenggam tangan Adrian dan tangan Mbah Darmo. Di tengah ruangan steril yang mewah itu, 3 generasi luka, kemiskinan, dan cinta kini menyatu menjadi satu kekuatan baru. Mereka kini bersiap menghadapi badai pengajilan publik dan gugatan korporasi yang akan meledak di babak selanjutnya, dengan sebuah keberanian yang hanya dimiliki oleh mereka yang sudah tidak lagi takut kehilangan harta materi. Lampu-lampu sorot dari puluhan kamera televisi di lobi utama Rumah Sakit Medika Kencana terasa seperti interogasi publik yang kejam. Cahayanya begitu menyengat, menciptakan bayangan tajam di lantai marmer yang biasanya tenang. Adrian berdiri di balik podium kayu kecil yang dipasang terburu-buru oleh tim humasnya. Di depannya, ratusan wartawan dari berbagai media, mulai dari jurnalis bisnis yang kaku dengan setelan jas, hingga pemburu berita gosip yang haus sensasi dengan mikrofon warna-warni, berdesakan. Suasana itu tidak lagi terasa seperti konferensi pers korporat. Itu adalah arena gladiator modern,
di mana sang miliardernya sedang dipaksa mempertanggungjawabkan kemanusiaannya di depan jutaan pasang mata yang menonton secara live. Udara di lobi terasa berat, pengap oleh aroma keringat dan panasnya mesin kamera. Adrian menatap kerumunan itu dengan tatapan yang tajam namun lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa disembunyikan lagi. Ia masih mengenakan kemeja putih yang sama sejak insiden di kolong jembatan kemarin. Kemeja yang kini lecek, tanpa dasi, dan sedikit ternoda debu. Surya, asistennya, sudah berkali-kali memohon agar Adrian berganti jas baru, agar tetap terlihat berwibawa sebagai pemimpin perusahaan, namun Adrian menolak keras. Ia ingin dunia melihatnya apa adanya, seorang pria yang sudah menanggalkan jubah kemewahannya demi mencari kebenaran yang terkubur. Pak Adrian, bagaimana Anda menanggapi tuduhan Dewan Direksi bahwa Anda mengalami gangguan mental akibat tekanan pekerjaan? Teriakan seorang jurnalis senior memecah kebisingan, diikuti oleh rentetan kilatan lampu yang membutakan. Apakah benar kakek pemulung itu adalah saudara kandung Anda? Jika benar, mengapa Anda membiarkannya membusuk di jalanan selama 30 tahun, sementara Anda hidup dalam kemewahan triliunan rupiah? Apakah ini sekadar strategi rebranding untuk menutupi skandal penggusuran? Tanya jurnalis lainnya. Nadanya penuh provokasi yang dirancang untuk menyulut amarah. Adrian menarik nafas panjang, membiarkan udara dingin AC rumah sakit menenangkan ulu hatinya yang bergejolak. Suaranya terdengar berat dan parau saat ia mulai berbicara melalui deretan mikrofon yang terjulur ke arahnya. Saya tidak berdiri di sini untuk membela kewarasan saya di depan grafik saham yang sedang anjlok. Saya juga tidak di sini untuk memoles citra perusahaan. Suara Adrian bergema pelan, namun memiliki otoritas yang menghentikan kasakusuk di ruangan itu. Saya di sini untuk satu hal, membela martabat kakak saya, Baskoro, yang selama ini dunia abaikan, dan kalian beri label hina sebagai gelandangan atau noda kota. Adrian terhenti sejenak, tenggorokannya tercekat. Ia teringat pada sakti yang sedang meringkuk ketakutan di lantai atas, dijaga ketat oleh petugas keamanan agar bocah itu tidak perlu melihat wajah-wajah haus berita ini. Ia harus menjadi perisai bagi mereka sekarang. Selama 30 tahun, saya membangun gedung-gedung tinggi ini dengan rasa bangga yang buta. Saya pikir dengan menjadi seorang miliarder, saya telah menaklukkan dunia. Tapi kemarin, di bawah debu proyek saya sendiri, saya menyadari bahwa saya hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik dinding kaca yang kedap suara. Lanjut Adrian, matanya kini menatap lurus ke lensa kamera utama. Kakak saya tidak berada di jalanan karena saya mengabaikannya. Ia berada di sana karena ia mencintai saya lebih dari ia mencintai dirinya sendiri. Ia memilih hidup dalam kemelaratan agar adiknya tidak perlu menanggung beban masa lalunya yang kelam. Ia memulung botol bekas selama puluhan tahun hanya agar ia punya alasan untuk tetap berada di kota yang sama dengan saya, melihat saya dari kejauhan lewat koran bekas, dan memastikan saya tetap hidup dalam cahaya, meski ia sendiri harus mendekam dalam kegelapan. Suasana lobi yang tadinya gaduh oleh pertanyaan agresif, perlahan-lahan menjadi sungguh senyap. Beberapa jurnalis menurunkan kamera mereka, tertegun oleh kejujuran yang begitu telanjang dan menyakitkan. Tidak ada naskah humas di sini, hanya ada pengakuan seorang pria yang jiwanya baru saja robek. Dewan Direksi menuntut saya mundur karena saya dianggap tidak lagi logis secara bisnis. Dan mereka benar. Adrian tersenyum getir, sebuah senyuman yang mengandung kepedihan mendalam. Sangat tidak logis untuk membatalkan proyek hotel mewah demi membangun panti asuhan. Sangat tidak logis bagi seorang pengusaha untuk mendahulukan nyawa seorang pemulung daripada investasi ratusan miliar. Maka dari itu, saya dengan sadar menyerahkan surat pengunduran diri saya sebagai CEO hari ini. Saya melepaskan tahta, saham, dan segala fasilitas yang selama ini kalian agung-agungkan sebagai simbol kesuksesan. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian safari hitam dengan raut wajah kaku, perwakilan resmi dari Dewan Direksi, maju ke depan podium, mencoba mengambil alih kendali. Pak Adrian, mosi tidak percaya sudah ditandatangani oleh mayoritas pemegang saham. Perusahaan juga sedang menyiapkan gugatan hukum atas kerugian material yang disebabkan oleh pembatalan proyek secara sepihak. Anda tidak hanya akan kehilangan jabatan, Anda akan kehilangan hampir seluruh aset likuid, properti, dan tabungan Anda untuk membayar ganti rugi ini. Adrian menatap pria itu dengan pandangan yang begitu tenang, hingga membuat sang perwakilan mundur selangkah. Ambil semuanya. Ambil rumah mewah di Menteng itu. Ambil mobil-mobil di garasi. Ambil seluruh saham itu.
Jika harga untuk bisa memeluk kembali kakak saya tanpa rasa malu adalah menjadi miskin kembali, maka saya adalah orang paling bahagia yang akan melangkah keluar dari gedung ini tanpa alas kaki sekalipun. Karena kekayaan tanpa nurani adalah kemiskinan yang sebenarnya. Namun, serangan pihak lawan tidak berhenti di sana. Sebuah layar LED besar di lobi, yang biasanya menampilkan profil kesuksesan perusahaan, tiba-tiba menampilkan foto-foto Mbah Darmo saat masih berada di kolong jembatan. Gambar-gambar itu sengaja dibocorkan oleh pihak yang ingin menjatuhkan Adrian. Foto Mbah Darmo yang kumal, tidur di atas kardus lembab, dikelilingi sampah plastik, dan makan dari sisa-sisa bungkusan. Lihat ini Pak Adrian, apakah Anda tidak malu menyebut pria kotor ini sebagai saudara Anda di depan publik internasional? Apakah ini yang Anda sebut sebagai martabat? Tanya seorang komentator televisi dengan nada mencemooh yang tajam. Adrian mengepalkan tangannya di bawah podium, hingga buku-bukunya memutih. Tepat saat kemarahannya hampir meledak, pintu lift di belakang podium terbuka dengan denting yang halus. Sakti keluar dari sana. Wajahnya sembab karena tangis, namun langkahnya mantap. Ia berlari menembus barikade pengawal yang ragu-ragu dan langsung memeluk kaki Adrian dengan erat. Bocah itu tidak takut pada lampu kilat. Ia menangis karena ia melihat kakeknya dihina di layar besar itu. "Jangan ejek Mbah, Mbah itu orang paling baik di dunia," teriak Sakti dengan suara melengking yang membelah keheningan lobi. "Mbah selalu beri aku makan nasi bungkus yang paling enak dulu sebelum dia makan sendiri. Mbah tidak kotor, hatinya bersih. Kalian yang jahat." Adrian membungkuk, menggendong Sakti, dan mengangkat bocah itu tinggi-tinggi di hadapan ratusan kamera. "Lihat anak ini. Dia adalah bukti hidup dari cinta yang tidak kalian pahami. Dia mungkin kotor oleh debu aspal, tapi hatinya jauh lebih bersih daripada marmer yang kalian injak di lobi ini. Kalian menyebut kami sampah. Maka biarkan saya menjadi sampah bersama mereka. Karena di tempat yang kalian sebut sampah itulah, saya menemukan kembali jiwa saya yang selama ini hilang tertimbun uang." Momen itu menjadi titik balik yang dramatis. Rekaman video Sakti yang membela martabat kakeknya dengan polos namun berani meledak di internet dalam hitungan menit. Tagar #BillionaireHeart yang tadinya hanya tren kecil, kini menjadi gerakan masif yang menyapu media sosial. Jutaan komentar mulai membanjiri laman berita, mengutuk kekejaman dewan direksi, dan memuji keberanian Adrian. Di tengah kekacauan itu, sebuah berita mengejutkan masuk ke ponsel para wartawan lewat notifikasi mendesak. Ribuan buruh konstruksi di lokasi proyek dan para pemulung di seluruh penjuru kota mulai melakukan aksi solidaritas spontan. Mereka berhenti bekerja, mematikan mesin-mesin berat, dan berkumpul di depan kantor pusat perusahaan, menuntut agar rencana Yayasan Kemanusiaan Adrian tetap dijalankan. Dewan direksi yang tadinya merasa di atas angin dengan hukum korporasi, kini mulai gemetar ketakutan melihat kekuatan opini publik yang berbalik menyerang mereka dengan ganas. Adrian tidak menunggu hasil rapat atau keputusan hukum lebih lanjut. Ia menurunkan Sakti, menggandeng tangan kecil itu dengan erat, dan berjalan keluar dari logi rumah sakit. Ratusan wartawan yang tadinya agresif, kini secara otomatis memberikan jalan bagi mereka. Ada rasa hormat yang mendalam yang tiba-tiba muncul di ruangan itu. Beberapa jurnalis bahkan tampak menyeka mata mereka. Adrian tidak lagi peduli apakah dunia masih menganggapnya seorang miliarder atau bukan. Di matanya, ia telah memenangkan pertempuran yang paling penting. Begitu sampai di mobil pribadi yang akan membawanya menjauh dari hiruk-pikuk itu, Adrian menerima pesan singkat dari Surya yang masih berada di dalam ruangan rapat. "Pak Tuan William dan investor dari Singapura baru saja menarik seluruh tuntutan hukum mereka. Mereka mengaku terharu melihat dukungan masif masyarakat dan memutuskan untuk tetap mendanai yayasan Anda sebagai bentuk tanggung jawab sosial global mereka. Anda menang, Pak Baskara. Benar-benar menang." Adrian menyandarkan kepalanya di kursi mobil yang empuk. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan kelegaan yang luar biasa mengalir di nadinya. Kemenangan ini terasa manis, namun ia tahu harganya sangat mahal. Ia telah kehilangan dunianya yang lama untuk mendapatkan dunianya yang baru. Ia menatap Sakti yang kini sudah mulai tenang dan duduk bersandar di bahunya. "Kita kemana sekarang, Pak?" tanya Sakti dengan suara kecil yang masih tersendat. "Kita pulang, Sakti. Pulang ke rumah yang sebenarnya. Tempat di mana Mbah sudah menunggu kita dengan jam tangan yang berdetak lagi," jawab Adrian. Suaranya kini tenang dan penuh kedamaian. Babak 7 ditutup dengan mobil hitam itu yang meluncur pelan menjauhi menara-menara kaca yang dulu menjadi penjara bagi nurani Adrian. Badai media mungkin telah berlalu, namun ia tahu tugas terberatnya baru saja dimulai.
membangun kembali puing-puing kehidupan keluarga yang telah lama hancur. Di saku celananya, jam tangan Mbah Darmo yang pecah terasa hangat, seolah memberikan restu atas setiap langkah yang diambil sang adik yang telah kembali pulang ke pelukan akarnya. 1 tahun telah berlalu, sejak debu pekat di bawah jembatan layang itu mengendap, terkubur di bawah pondasi kehidupan baru yang jauh lebih kokoh dari sekadar beton. Langit Jakarta sore itu tidak lagi tampak abu-abu pekat, seperti semen yang membeku atau tertutup asap knalpot yang menyesakan. Kali ini, semburat jingga keemasan memayungi cakrawala dengan kelembutan yang langka, seolah alam semesta sendiri sedang memberikan restu dan tepuk tangan sunyi pada kedamaian yang baru saja ditemukan. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah setelah siraman air sore hari dan wangi kuncup bunga melati dari taman yang tertata sangat rapi, namun tetap terasa hangat. Di lahan yang dulunya direncanakan untuk menjadi hotel mewah berlantai 30, sebuah monumen keserakahan yang hampir saja menghancurkan sebuah keluarga, kini berdiri sebuah kompleks bangunan yang asri, rendah, dan membungi. Tidak ada lagi dinding kaca tinggi yang angkuh yang memantulkan kesombongan dan kedinginan, atau pintu otomatis yang mengintimidasi orang-orang kecil agar menjauh. Namanya terpampang jelas di gerbang depan, diukir dengan tangan di atas kayu jati tua yang tebal, dengan huruf-huruf yang ramah dan bercahaya saat terkena lampu taman. Baskoro Global Foundation, Rumah Harapan Sakti. Di tengah taman yang luas itu, di bawah naungan pohon rambutan yang daunnya kini mulai rimbun dan mulai berbuah kecil, seorang pria tua duduk tenang di atas kursi roda. Wajahnya tidak lagi cekung, pucat, dan penuh ketakutan seperti mayat hidup. Meski gurat-gurat dalam di wajahnya tetap menceritakan kisah pahit tentang kerasnya hidup selama 30 tahun sebagai pemulung, matanya kini jernih, bercahaya, dan penuh dengan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mbah Darmo, yang kini telah sepenuhnya kembali menggunakan nama aslinya, Baskoro, sedang memperhatikan seorang bocah laki-laki yang berlari riang dengan langkah-langkah kecil yang lincah. Bocah itu mengenakan seragam sekolah putih merah yang bersih, diistrika rapi dan harum sabun cuci, sebuah kemewahan yang dulu hanya ada dalam mimpinya di atas kardus basah. "Mas, lihat, nilai matematika Sakti dapat 100. Guru bilang Sakti paling cepat menghitung," teriak Sakti dengan suara melengking penuh kebanggaan yang murni. Ia berlari kencang, melompati gundukan rumput hijau yang terawat, sambil melambaikan selembar kertas ujian yang bagi orang lain mungkin biasa saja, namun bagi mereka adalah sertifikat kemenangan atas nasib. Sakti tidak lagi memanggul karung goni yang berat, kotor, dan berbau limbah di pundak kecilnya. Pundak itu kini hanya menopang tas sekolah biru berisi buku-buku pengetahuan dan kotak bekal. Kapalan keras di tangan mungilnya perlahan mulai menghalus, digantikan oleh noda tinta dari pena yang ia gunakan untuk melukiskan cita-cita besarnya menjadi seorang insinyur. Namun, sorot mata yang gigih, tajam, dan penuh semangat tidak pernah hilang. Ia tetaplah Sakti yang dulu, bocah kecil yang tangguh, namun kini ia memiliki sayap yang kuat untuk terbang menggapai mimpi, bukan lagi hanya merangkak di aspal panas untuk sekadar bertahan hidup 1 hari lagi. Di samping kursi roda itu, berdiri seorang pria dengan kemeja katun sederhana berwarna biru muda yang lengan bajunya digulung hingga siku, menampakkan lengan yang dulu selalu tersembunyi di balik jas sutra. Ia tidak lagi mengenakan jam tangan mewah bermerek internasional yang harganya setara dengan sebuah rumah. Di pergelangan tangannya, kini melingkar sebuah benda yang mungkin bagi orang awam adalah sampah logam, namun baginya adalah pusaka paling keramat, jam tangan tua karatan milik Baskoro. Jam tangan itu telah direstorasi dengan sangat hati-hati oleh tangan-tangan ahli jam terbaik di negeri ini atas perintah khusus. Kacanya sudah baru dan bening, mesin mekanisnya telah dibersihkan dari kerak-kerak lumpur dan karat masa lalu hingga bisa kembali bernafas. Namun, Adrian, yang kini lebih senang dan merasa lebih hidup saat dipanggil Baskara, sengaja meminta agar beberapa goresan dalam pada logamnya tetap dibiarkan ada. Goresan-goresan itu adalah pengingat abadi akan hari di mana miliardernya yang dingin itu hampir kehilangan nuraninya sendiri di bawah roda mesin besi yang ia perintah. "Anak ini pintar, Mas. Sangat pintar. Persis seperti Mas dulu saat kita masih kecil di panti, sebelum Mas memberikan segalanya agar aku bisa pergi ke tempat yang lebih baik," ucap Adrian sambil meletakkan tangannya di bahu kakaknya. Sentuhan itu kini terasa sangat alami, sangat hangat. Sebuah jembatan saudara yang sempat terputus 3 dekade kini telah tersambung secara permanen. Baskoro tersenyum, sebuah senyuman yang sangat tenang hingga membuat siapapun yang melihatnya merasa damai. Tangannya yang masih sedikit gemetar namun kini lebih berisi menggenggam tangan adiknya.
Dia pintar karena dia punya mentor yang hebat, Kara. Dia punya kamu. Kamu tidak hanya memberinya sekolah, tapi kamu memberinya cinta yang dulu Mas berikan padamu di pinggir jalan. Kamu sedang membayar hutang waktu kita dengan cara yang paling indah. Adrian menatap ke arah kompleks bangunan di depan mereka, yang kini menjadi pusat kegiatan sosial. Rumah sakit gratis yang melayani kaum duafa dengan peralatan setara VVIP, panti asuhan yang tidak memiliki gerbang terkunci, dan sekolah keterampilan bagi anak-anak jalanan agar mereka tidak perlu lagi memulung botol plastik, semuanya telah beroperasi penuh dan ramai oleh senyuman. Ia memang benar-benar kehilangan posisinya sebagai miliardernya yang paling berpengaruh di bursa saham Asia. Ia telah melepaskan tahtanya di perusahaan properti raksasa miliknya setelah Mosi tidak percaya setahun lalu yang mengguncang dunia korporat. Ia telah melepaskan gaya hidup glamor yang penuh kepalsuan. Namun, saat Adrian melihat barisan anak-anak jalanan yang kini memiliki tempat tidur layak, makanan bergizi, dan buku-buku baru, ia menyadari bahwa dirinya kini jauh lebih kaya daripada saat ia memiliki saldo triliunan rupiah yang tak bernyawa. Keputusannya setahun lalu untuk mengalihkan hampir seluruh kekayaan pribadinya demi yayasan ini sempat memicu kegemparan nasional yang luar biasa dan kontroversial. Para investor menghujatnya sebagai pengusaha yang kehilangan akal sehat. Media bisnis menyebutnya gila karena melepaskan aset produktif demi hal-hal yang bersifat sentimental. Namun, Adrian tidak pernah menoleh ke belakang sekalipun. Baginya, angka-angka yang berkedip di layar bursa saham hanyalah bayangan semu dan hampa jika dibandingkan dengan satu hembusan napas lega dari seorang kakak yang telah berkorban demi dirinya selama puluhan tahun di bawah jembatan. Kara, panggil Baskoro pelan. Suaranya kini terdengar lebih berwibawa dan penuh energi. Jamnya, coba kamu dekatkan ke telingamu. Adrian membungkuk, mendekatkan telinganya ke pergelangan tangannya sendiri, ke arah jam tangan tua itu. Di tengah heningnya sore di taman yang damai itu, suara mekanis yang halus namun tegas terdengar dengan sangat jelas. Tik, tik, tik. Suara detaknya sangat stabil, sangat sinkron dengan denyut nadinya, seolah sedang menghitung setiap detik kebahagiaan yang sedang mereka jalani saat ini. Jam tangan itu tidak lagi melambangkan waktu yang terbuang sia-sia, atau masa lalu yang penuh air mata dan penyesalan. Detak itu kini melambangkan detak jantung dua saudara yang telah kembali menyatu dalam satu irama. Sebuah janji suci bahwa mereka tidak akan pernah terpisahkan lagi oleh sekat-sekat kasta sosial atau gengsi korporat yang dingin. Jam ini tidak akan pernah berhenti lagi, Mas. Saya sudah pastikan jantung jam ini akan terus berdetak. Sebagaimana yayasan ini akan terus menghidupkan harapan ribuan anak seperti Sakti, agar tidak ada lagi Kara yang harus berpisah dengan Baskoro karena kemiskinan. Bisik Adrian dengan suara yang dalam dan penuh komitmen. Tiba-tiba, Surya, mantan asisten pribadinya yang dulu hanya peduli pada jadwal rapat dan harga saham, namun kini memilih meninggalkan kemewahan kantor pusat untuk menjadi direktur operasional di yayasan, datang membawa sebuah folder laporan. Wajahnya yang dulu selalu tegang kini tampak cerah, santai, dan penuh senyum kepuasan yang tulus. Pak Baskara, ada kabar yang sangat luar biasa dari pusat. Model yayasan kita ini akan dijadikan percontohan nasional oleh pemerintah. Mereka bilang, apa yang Anda lakukan adalah bentuk nyata dari pengentasan kemiskinan yang sangat manusiawi dan berkelanjutan. Bahkan, banyak mantan rekan bisnis Anda yang dulu menghujat kini mulai menghubungi saya secara pribadi. Mereka ingin menyumbangkan sebagian besar laba mereka, bukan untuk mencari panggung, tapi karena mereka benar-benar tergerak oleh kisah ketulusan Anda. Lapor Surya dengan bangga dan haru. Adrian hanya mengangguk tipis, sebuah senyum kecil menghiasi wajahnya. Ia tidak lagi mengejar pengakuan publik, gelar kehormatan atau penghargaan internasional. Baginya, melihat Sakti bisa tertawa lepas tanpa harus takut pada satpam gedung yang galak, melihat kakaknya bisa tidur nyenyak di atas kasur bersih tanpa harus berbagi tempat dengan tikus selokan, adalah satu-satunya laporan laba rugi yang ia pedulikan, dan ia syukuri setiap malam sebelum tidur. Sore itu ditutup dengan sebuah pemandangan yang akan terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi siapapun yang melihatnya. Sang mantan miliarder itu kini duduk bersila di atas rumput taman bersama Sakti, membiarkan kemejanya kotor oleh tanah, sambil dengan sabar membantu bocah itu memahami soal-soal matematika yang sulit.
Sementara sang kakak, Baskoro, melihat mereka dari kursi roda dengan air mata bahagia yang mengalir tanpa suara di pipinya yang kini mulai kembali segar dan berisi. Di pergelangan tangan mereka, waktu terus berjalan dengan kepastian yang menenangkan. Waktu bukan lagi sebagai musuh yang mengejar dengan tagihan, target laba, dan tenggat waktu yang mencekik, melainkan sebagai kawan setia yang mengawal setiap langkah mereka menuju masa depan yang lebih bermartabat dan penuh arti. Pelajaran terbesar yang mereka temukan bukanlah tentang bagaimana cara mengumpulkan harta hingga setinggi langit, melainkan tentang bagaimana cara merunduk ke bumi untuk menyelamatkan mereka yang terjatuh dan terlupakan. Kisah tentang jam tangan karatan dan sang miliarder yang menemukan kembali jiwanya itu kini telah menjadi legenda yang diceritakan secara turun-temurun di sudut-sudut jalanan Jakarta. Sebuah pengingat abadi bagi siapapun, baik mereka yang tidur di puncak gedung tertinggi dengan kemewahan tanpa batas, maupun mereka yang meringkuk di bawah kolong jembatan tergelap, bahwa setinggi apapun kita terbang menembus awan, kita tidak boleh sekalipun melupakan tanah dan akar tempat kita bermula. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati tidak dihitung dari apa yang berhasil kita kumpulkan di dalam brankas besi, tetapi dari berapa banyak detak jantung yang berhasil kita buat terus berdenyut dengan harapan baru. Sakti menutup bukunya, menatap Adrian dan Baskoro bergantian, lalu tersenyum sangat lebar, sebuah senyuman yang sanggup meruntuhkan keangkuhan dunia. Maskara, Mbah, terima kasih sudah tidak membiarkan jam kita mati lagi. Sekarang, waktu kita tidak akan pernah habis, kan? Adrian memeluk Sakti erat-erat, dan Baskoro menggenggam tangan mereka berdua menjadi satu ikatan yang tak terhancurkan. Di bawah langit Jakarta yang kini sepenuhnya berwarna emas, mereka menyadari bahwa waktu yang paling berharga di dunia ini adalah waktu yang digunakan untuk saling mencintai dan melindungi. Dan detik itu terus berlanjut, abadi dalam setiap kebaikan yang takkan pernah berakhir, melampaui batas-batas kemewahan duniawi yang fana.